Suprianto dari kelas B dengan NIM 21707501112. Di sini saya akan menampilkan PPT saya tentang dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di India. Outline pada malam hari ini yang saya bawakan ada yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, keempat ada manfaat penelitian, yang kelima ada literatur review, yang keenam ada landasan teori, yang ketujuh ada metodologi penelitian, dan yang kedelapan yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Dan masuk di latar belakang ini coronavirus disease 2019 atau yang bisa kita sebut COVID-19 telah menjadi pandemi yang mengerikan. Wabah global coronavirus ini dalam waktu singkat atau hitungan bulan telah mewabah ke ratusan negara ke lintas benua. Pada akhir April 2020, sedikitnya ada 2,5 juta manusia dari 210 negara masuk rumah sakit atau di karantina mandiri. Wabah ini juga menyebabkan lebih 250.000 warga meninggal di rumah sakit di kawasan Asia, Amerika Serikat, Australia, Afrika, dan Antartika. Resep WHO ini memang membuktikan cukup ampuh beberapa negara untuk ditunjukkan dengan penurunan kurva penyebaran virus ini. Dan perlahan-lahan yang disebut sebagai kurva mendatar Hipspatic atau Latin 27% dan individu berpenghasilan paling rendah 29%. Paling terendah oleh kehilangan pekerjaan 34% dari masyarakat, dan kehilangan pekerjaan dilaporkan kewaranan pangan. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian global sangat besar. Pada ekonomi global yang rapuh, itulah pandemi pertama kali tiba pada minggu-minggu awal 2020. Penguncian yang ketat menjadi perlu di hampir semua negara. Di bagian negara, penguncian kedua diberlakukan untuk menanggapi gelombang kedua di musim dingin. Kegiatan ekonomi terhenti karena pabrik dan kantor ditutup sementara. Produk barang dan jasa menurun, rantai pasokan sangat terganggu. India memberlakukan penguncian nasional nilai 20 Maret 2020 yang melumpuhkan kegiatan ekonomi di seluruh bagian negara. Guncangan permintaan dan penawaran yang dihasilkan bergema di seluruh sektor produktif ekonomi. Krisis ekonomi yang disebabkan pandemi setelah Maret 2020 mempengaruhi semua sektor ekonomi di bidang pertanian. Petani dihadapi dengan rantai pasokan yang rusak, kurangnya outlet pasar, permintaan yang buruk, dan penurunan harga produksi. Analis tentang kedatangan pasar 15 komoditas pertanian antara Maret dan September 2020 membawa pulang kenyataan ini di pedesaan, dalam industri dan usaha mikro dan kecil adalah yang paling terpengaruh secara akut. Survei menunjukkan bahwa sekitar 35% dari semua UMKM memungkinkan akan ditutup secara permanen. Krisis ini juga menyebabkan hilangnya banyak pekerjaan, setidaknya 13 juta orang menghilang dari angkatan kerja antara Februari dan Oktober 2020. COVID-19 di India, efek pandemi pada ketidaksamaan sangat jelas adanya. Perekonomian mengalami kontraksi pertumbuhan negatif. Selain pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam statistik PDB dan pendapatan per kapita, diperlukan adanya jaminan keamanan, akses pendidikan dan layanan kesehatan dan pendidikan. Maka berkembang konsep indeks pembangunan manusia atau yang disebut IPM. Secara umum diyakini bahwa kemiskinan dan keterlatar belakangan kecenderungan penyakit menular
Meskipun benar sampai batas tertentu, tetapi mereka kecewa dengan kerusakan rantai makanan global dan domestik dan penurunan harga gerbang pertanian secara global. Permintaan komoditas pertanian India terus-menerus karena penutup perdagangan internasional terjadi COVID-19 yang sedang berlangsung di negara maju dan populasi kaya tidak kebal terhadap wabah penyakit menular. Bukti yang sangat cukup mendukung pertikaian ini melalui penggunaan senjata pemusnahan massal buatan manusia dan agen pemusnah massal alam telah diberikan untuk mendukung asumsi tersebut. Dan rumusan masalah yang akan saya ambil, yang pertama ada bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pendapatan masyarakat di India secara umum. Dan yang kedua, bagaimana dampak COVID-19 terhadap kondisi psikologi di India. Tujuan penelitian saya yaitu sesuai dengan rumusan masalah yang tadi, penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini, yaitu memiliki 2 poin. Yang pertama, untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 pada kondisi ekonomi di India. Dan yang kedua, untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 pada psikologi di India. Dan landasan teori yang saya pakai itu ada UMKM. UMKM berdasarkan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah UMKM atau yang disebut usaha mikro kecil dan menengah, usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Dan yang kedua ada mental illness. Gangguan kesehatan seperti kecemasan, sulit tidur, mimpi buruk, depresi, lemah dan lelah, dan sekitar 5.000 jiwa yang lanjut di India pada April 2020 sekitar 63% dilaporkan mengalami depresi. Sebagian disebabkan karena kesepian dan isolasi sosial. Di India Timur melaporkan jumlah kasus bunuh diri yang sangat tinggi disebabkan oleh kecemasan sangat tinggi, yaitu lebih dari 100 kasus dalam 4 bulan terakhir. Insiden ini disebabkan oleh kecemasan dan depresi yang terkait oleh pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. COVID-19 ini akan menjadi tempat berkembang biaknya untuk sempurna untuk stres kronis, kecemasan, depresi, ketergantungan alkohol, dan bronkitis. Dan metode penelitian yang dipakai yaitu adalah tersier. Metodologi dalam penulisan ini menggunakan metode tersier dan data yang dikaji diperoleh dari berbagai macam jurnal, buku, skripsi, dan sebagainya, dan menjadi referensi saya pada penulisan ini dan menjadi beberapa berita yang disimpulkan untuk dijadikan bahan topik ini. Teknik pengumpulan data, saya memakai data sekunder yaitu berupa website atau publikasi resmi dari website dari Ministry of Health and Family Welfare by Government India. Data tersier tersebut berupa buku, skripsi, jurnal, dan artikel yang dapat diakses melalui internet. Dan literatur reviewnya yang pertama ada dampak pandemi COVID-19 di ekonomi India, analisis kritis pada COVID-19 telah menimbulkan dampak multisektor termasuk mengganggu pertumbuhan ekonomi banyak negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pandemi COVID-19 serta perbedaan kawasan dan status negara terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara terdampak. Jika pandemi terkendali serta tidak ada disparatis tata kelola antara kawasan dan status negara, maka pertumbuhan ekonomi global berpotensi positif 0,18%. Tata kelola pandemi di kawasan Asia, Amerika dan Afrika berbeda signifikan dengan tata kelola di kawasan Australia. Negara miskin berbeda dengan negara maju, tapi tidak berbeda dengan negara menengah. Dalam menata kelola pandemi di wilayah secara relatif, dampak pandemi ini di kawasan Asia, Amerika dan Afrika lebih berat dibanding kawasan lainnya. Yang kedua ada COVID-19
impact on health of people and wealth of nation. Secara umum diyakini bahwa kemiskinan dan kelatar belakangan merupakan predisposisi penyakit menular. Meskipun benar sampai batas tertentu terjadi COVID-19 yang berlangsung di negara maju juga menyoroti fakta bahwa negara maju dan populasi yang kaya tidak kebal terhadap wabah penyakit menular. Bukti yang sangat cukup mendukung anggapan ini mulai melalui penggunaan senjata pemusnahan massal buatan manusia dan agen pemusnah massal alam telah disediakan untuk mendukung asumsi tersebut di atas. Juga jelas bahwa efek bencana pada morbiditas dan moralitas manusia ada konsekuensi sosioekonomi yang sama-sama menyusahkan bagi negara-negara yang terkena dampak di seluruh dunia. Sangatlah penting untuk memperkuat penelitian biomedis, peningkatan sistem pelayanan kesehatan, membentuk badan pengawas permanen, dan menciptakan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih baik untuk berbagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengintimidasi konsekuensi merugikan yang lebih luas dari pandemi. Yang ketiga ada inequality of time of COVID-19, penurunan ekonomi yang disebabkan oleh patogen ini ditemukan memiliki efek negatif dari ukuran kapasitas negara seperti sumber daya fisikal, ketahanan, jangkauan, dan daya tanggap, otonomi, dan legitimasi. Ada bukti yang mengklaim bahwa penyakit menular merupakan ancaman yang dapat diverifikasi terhadap keamanan nasional dan kekuasaan negara. Prevalensi penyakit menular ditemukan memiliki hubungan negatif dengan kemampuan negara untuk mempertahankan angkatan bersenjata yang berdampak buruk pada keamanan negara. Dan meskipun dengan sendirinya hasil ini tidak serta-merta mengimplikasikan penurunan ketimpangan antar negara. Ternyata pola penurunan pendapatan yang sebenarnya memang mengarah pada penurunan unweighted ketimpangan antar negara selama 2020, baik diukur dengan Gini koefisien, indeks Thiel, dan koefisien variasi, ini merupakan kelanjutan dari tren sejak pergantian milenium. Ketika konsep satu tidak kesetaraan global mulai menurun, sebagian besar disebabkan oleh kebangkitan Cina di India, tetapi Eaton berpendapat bahwa bagaimanapun pandemi mempercepat penurunan tersebut. Yang keempat ada dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi negara yang terdampak. Pandemi COVID-19 berdampak multisektoral, termasuk mempertajam konstruksi ekonomi banyak negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pandemi COVID-19 serta perbedaan wilayah dan status negara terhadap pertumbuhan ekonomi yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus, waktu paparan, jumlah penduduk, rasio pengeluaran pemerintah, serta perbedaan wilayah dan status negara berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien dertimasi yang sangat tinggi. Bisa dilihat ada rasionya. Dan pengelolaan dampak pandemi di Asia, Amerika, dan Afrika, perbedaan status negara maju sangat berbeda dengan negara berpenghasilan rendah. Namun, status negara berkembang dan berpenghasilan menengah dengan negara berpenghasilan rendah tidak jauh berbeda dengan tata kelola negara berpenghasilan rendah. Atas waktunya, Angel. Sekian. Terima kasih.